Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Syarani Hidayat dengan NIM 0311230014. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada penjelasan saya yang kurang mengerti. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari analisis laporan keuangan. Materi yang akan dibahas yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas, menurut Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas atau liquidity ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Dengan kata lain, rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar, likuiditas badan usaha, maupun di dalam perusahaan, likuiditas perusahaan. Kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban utang pada saat ditagih. Tujuannya, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih, artinya kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan tanggal dan bulan tertentu. Nah, jenis-jenis rasio likuiditas yaitu ada 5. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Yang kedua rasio sangat lancar atau quick ratio atau acid test ratio. Yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio. Yang keempat ada rasio perputaran kas. Yang kelima ada inventory to net working capital. Rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktivitas lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rumus current ratio yaitu aktiva lancar atau current asset dibagi utang lancar atau current liabilitas. Nah, kita cari angka ini tuh dari mana? Dari laporan keuangan yang kita akan cari gitu. Nah, kebetulan aku mencari laporan keuangan dari PT Srea. Jadi ini angkanya ada di laporan keuangan PT Srea tahun 2023. Terus kita masukinlah angka-angkanya ke dalam rumusnya. Lanjut ada rasio sangat lancar atau quick ratio atau acid test ratio. Rasio cepat atau quick ratio atau rasio sangat lancar atau acid test ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar, utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan atau inventory. Artinya, nilai persediaan diabaikan dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Rumus dari quick ratio atau acid test ratio yaitu current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities atau kas plus bank plus efek plus piutang dibagi current liabilities. Nah, kita cari inventory kan persediaan. Nah, kita cari deh aktiva lancarnya berapa dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Terus hitung. Selanjutnya ada rasio kas atau kas ratio. Rasio kas atau kas ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank yang dapat ditarik setiap saat. Rumus dari kas ratio yaitu kas dan bank dibagi current liabilities. Nah, kas dan bank itu di laporan keuangan aku tuh namanya kas dan setara kas. Jadi tinggal dihitung kas dan bank dibagi current liabilities. Selanjutnya ada rasio perputaran kas. Menurut James Ogier, rasio perputaran kas atau kas turnover berfungsi
Untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Menghitung rasio perputaran kas yaitu penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Nah, penjualan bersihnya tuh 6.091.342. Nah, modal kerja bersih itu dari aktiva lancar dikurangi utang lancar, jadi modal kerja bersih. Terus dihitung sesuai rumus. Yang kelima ada inventory to net working capital. Inventory to net working capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Rumus inventory to net working capital yaitu inventory dibagi current asset dikurangi current liabilities. Jadi inventory itu persediaan dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan dilikuidasi. Tujuannya untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Nah, ada 5 jenis juga. Yang pertama itu debt to asset ratio atau debt ratio. Yang kedua ada debt to equity ratio. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Yang keempat ada times interest earned. Yang kelima ada fixed charge coverage. Debt to asset ratio atau debt ratio. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumus debt to asset ratio yaitu total debt dibagi total aset. Sama, ini juga kita cari di laporan keuangan yang kita akan cari gitu. Pokoknya dilihat aja total asetnya berapa, total debt-nya berapa, masukin rumus. Next, ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitasnya. Rumus dari debt to equity ratio itu total utang dibagi ekuitas. Hitung juga masukin rumus dibagi hasilnya 1,750491 dibuatkan jadi 175%. Ada long term debt to equity ratio atau LTDTER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rumus dari LTDTER yaitu long term debt dibagi equity. Cari long termnya dibagi equity itu ekuitas, hitung masukin rumus. Yang keempat ada time interest earned. Menurut Jeffrey Weston, times interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Times interest earned rumusnya EBIT dibagi biaya bunga atau interest. Ada juga EBT ditambah biaya bunga dibagi biaya bunga atau interest. Nah, kenapa di sini aku minus? Karena seharusnya tuh menghitung laba, tapi karena laporan perusahaan yang aku cari itu rugi, jadi dikasih minus begitu. Yang kelima, fixed charge coverage. Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai times interest earned ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease kontrak. Fixed charge coverage rumusnya EBT tambah biaya bunga tambah kewajiban sewa atau lease dibagi biaya bunga tambah kewajiban sewa atau lease. Nah, karena yang tadi EBT biaya bunganya itu aku minus, dihitungnya minus. Terus kewajiban sewanya plus, jadi tinggal dihitung sesuai dengan keadaannya. Selanjutnya ada rasio aktivitas.
Rasio aktivitas atau activity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat dikatakan pula rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pemanfaat sumber daya perusahaan. Efisiensi yang dilakukan misalnya di bidang penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan efisiensi di bidang lainnya. Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio aktivitas akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mengelola aset yang dimilikinya atau mungkin justru sebaliknya. Tujuannya untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari, berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Jenisnya ada 7, perputaran piutang atau receivable turnover, kedua hari rata-rata penagihan piutang days of receivable, ketiga perputaran persediaan inventory turnover, keempat hari rata-rata penagihan persediaan days of inventory, yang kelima perputaran modal kerja working capital turnover, yang keenam perputaran aktiva tetap fixed asset turnover, yang ketujuh perputaran aktiva aset turnover. Pertama, perputaran piutang atau receivable turnover. Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Rumusnya receivable turnover yaitu penjualan kredit dibagi rata-rata piutang atau penjualan kredit bagi piutang. Nah, piutang ini tuh banyak kan di laporan keuangannya. Nah, kalian tinggal tambahin aja. Masukin ke rumus, terus hitung. Selanjutnya ada hari rata-rata penagihan piutang days of receivable. Bagi bank yang akan memberikan kredit perlu juga menghitung hari rata-rata penagihan piutang days of receivable. Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih dan rasio ini juga sering disebut days sales uncollected. Days of receivable rumusnya piutang rata-rata dikali 360. 360 itu adalah hari dalam satu tahun dibagi penjualan kredit. Tinggal dihitung sesuai rumus. Yang ketiga, perputaran persediaan inventory turnover. Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan inventory ini berputar dalam suatu periode. Dapat diartikan pula bahwa perputaran persediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini, semakin jelek, demikian pula sebaliknya. Rumus inventory turnover, harga pokok barang yang dijual dibagi persediaan. Lihat angkanya di laporan keuangan kalian, lalu dihitung sesuai rumus dan dibagi. Selanjutnya ada hari rata-rata penagihan persediaan, days of inventory. Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan inventory ini berputar dalam suatu periode. Dapat diartikan pula bahwa perputaran persediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini, semakin jelek, demikian pula sebaliknya. Ini menghitung hari. Jadi penjualan dibagi persediaan. Itu mendapatkan 8,126297. Kalau dibulatkan menjadi 8 hari. Perputaran modal kerja working capital turnover. Perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal yang berputar selama satu periode atau dalam suatu periode. Perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata. Penjualannya, modalnya dibagiin, dihitung sesuai rumus. Perputaran aktiva tetap fixed asset turnover. Fixed asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum.
Rumus fixed asset turnover yaitu penjualan sales dibagi total aktiva tetap atau total fixed asset. Masukin ke rumusnya, dihitung. Yang terakhir, perputaran aktiva aset turnover. Total aset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Total aset turnover, penjualan dibagi total aktiva. Dihitung, oke. Yang terakhir, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau penaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Tujuannya untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, untuk menilai perkembangan laba dari tahun ke waktu, untuk menilai persennya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Jenis-jenisnya ada profit margin atau profit margin on sale, return on investment, dan return on equity. Profit margin atau profit margin on sales. Profit margin on sale atau real profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Profit margin atau profit margin on sale, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi sales. Return on investment yaitu ROI, hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama return on investment atau return on total asset, merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Return on investment atau ROI, earning after interest and tax dibagi total asset. Return on equity atau ROE, hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Karena laporan keuangan aku itu rugi, jadi aku menghitungnya pakai rugi. Seharusnya kalau misalnya laporan keuangannya ada laba, memakai laba. Karena laporan keuangan aku rugi, jadi aku pakai rugi. Jadi segitu aja penjelasan dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bye. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.